Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Hermi. Kali ini kita akan membahas soal PPA SPD DIY mata pelajaran IPA nomor 14 sampai dengan 18. Nomor 14 soal tentang hukum Pascal. Ya, di situ dijelaskan dalam literasi rem hidrolik itu menggunakan prinsip kerja dari hukum Pascal. Hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan itu di setiap tempat sama, dirumuskan P1 sama dengan P2. Kemudian P tekanan sendiri itu kan memiliki rumus F per A atau gaya dibagi luas permukaan. Maka di situ sudah dituliskan Bu Hermi, P1 itu sama dengan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kemudian kita akan mencermati dari pernyataan dan gambarnya. Yang pernyataan 1, mengerem butuh gaya kecil atau F1 dan memberikan gaya besar pada piston 2 atau F2 sehingga menekan cakram. A1 berarti kan lebih kecil daripada A2 karena tadi F1 lebih kecil daripada F2. Lihat di gambar ya. Jadi pernyataannya benar. Kemudian yang kedua, saat pengereman tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2. Pernyataan salah. Kenapa? Karena tekanan 2 itu sama dengan tekanan 1 ya. Ada di literasinya bahwa P1 sama dengan P2 atau tekanan di setiap tempat itu sama. Kemudian yang ketiga, pernyataannya benar karena di situ disampaikan tekanan sama besar. Jadi P1 sama dengan P2. Yang keempat, pernyataan salah karena tertulisnya di situ P2 lebih besar P1. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3 atau B. Oke, kita masuk di soal nomor 15. Soal nomor 15 itu tentang gelombang ya. Di situ adalah contoh gelombang tali. Anak-anak, gelombang tali itu termasuk gelombang transversal atau gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Ya, jadi kalau Bu Hermi biasanya menandainya supaya memudahkan menghafal ya. Kalau transversal itu huruf depannya T, maka tegak lurus. Nah, itu juga T. Jadi transversal itu yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Kemudian kita akan melihat pada pernyataan-pernyataan di dalam soal. Ya. Untuk pernyataan pertama tentang ketinggian gelombang atau simpangan terjauh. Kalau gap jarak antar kedua tangan makin jauh, maka simpangannya juga akan semakin jauh ya. Jadi amplitudenya semakin besar. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian panjang tali tidak menyebabkan perubahan nilai frekuensi atau periode. Karena frekuensi dan periode itu dipengaruhi oleh banyaknya gelombang atau N dan waktu atau T. Maka untuk pernyataan 2 salah. Kemudian pernyataan 3 itu salah karena amplitudo itu tidak dipengaruhi massa tali. Nah, untuk pernyataan keempat itu benar. Periode dapat diperbesar dengan memperlambat getarannya. Jadi waktu untuk membentuk satu gelombang itu menjadi lebih lama ya. Karena periode itu adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Maka jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Untuk menghitung panjang kolom udara atau L, kita gunakan rumus L sama dengan 1/4 lambda. Kenapa menggunakannya 1/4 lambda? Bukan yang 3/4 atau 5/4? Karena di situ nanti yang ditanyakan adalah nada 6 atau kalau dalam bahasa Jawa itu 6 ya. 6 itu pada resonansi pertama ya, pada resonansi pertama.
maka kita menggunakan L sama dengan 1/4 lambda. Nah, lambda atau panjang gelombang itu kita bisa menentukan dari rumus lambda sama dengan cepat lambat dibagi frekuensi. Nah, cepat lambat sudah diketahui di dalam literasi soal, itu cepat lambat bunyi di udara 330 meter per detik. Kemudian frekuensi untuk nada 6 ya, yang ditanyakan itu 329,1 plus minus 0,3. Karena kita melihat V itu 330, maka kita ambil saja perkiraan untuk frekuensi nada 6 itu adalah 330 karena masih masuk dalam ringnya ya, supaya nanti memudahkan dalam perhitungannya. Kita kan harus melihat ke sana. Kemudian kita masukkan rumus lambda sama dengan V per F sama dengan 330 dibagi 330 itu sama dengan 1 meter. Nah, kita jadikan cm. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian untuk menghitung panjang kolom udara, kita tuliskan kembali rumusnya L sama dengan 1/4 kali lambda. Kemudian lambdanya atau panjang gelombangnya kita tuliskan di situ, jadi 1/4 kali 100 cm itu artinya 100 dibagi 4 sama dengan 25 cm. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 17 adalah modifikasi dari materi tentang cermin. Dalam hal ini adalah cermin cekung ya. Kalian bisa baca dulu literasinya. Kemudian kita akan melihat sifat bayangan pada cermin cekung. Nanti kita juga akan mengamati dari gambar untuk pilihannya ya. Bayangan pada cermin cekung seperti yang di situ ditulis Bu Hermi. Jika objek berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin, atau S itu ada di antara F dan P ya, maka bayangan yang terjadi itu terbalik, kemudian diperkecil dan nyata. Pernyataan 1 atau gambar 1 salah karena itu gambarnya diperbesar, jaraknya diperbesar ya. Kemudian B, jika objek di titik pusat kelengkungan atau S sama dengan P, maka bayangan yang terjadi adalah nyata, terbalik, dan jarak bayangannya itu sama dengan jarak benda. Kita bisa melihat itu pada gambar 2, jadi gambar 2 benar. Yang gambar 3 salah karena apa? Karena posisinya tegak ya, bukan terbalik. Kemudian C, jika jarak benda lebih besar dari titik pusat kelengkungan cermin, jadi dia lebih di luar ya, di luar P, lebih besar. Itu bayangan yang terjadi itu nyata, terbalik dan diperkecil. Pada gambar 4 itu salah karena bayangannya tertulis tegak. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah gambar 2. Kita masuk soal terakhir pada sesi pembahasan kali ini, yaitu nomor 18. Nomor 18 itu soalnya tentang salah satu alat optik, yaitu loop ya. Kalian bisa membaca dalam literasi sudah disampaikan beberapa kata kunci termasuk rumusnya. Rumus menghitung perbesaran mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum ya. Kemudian dari kalimat soal dan pertanyaan kita bisa menuliskan diketahui. Di situ diketahui jarak baca normal atau SN sama dengan 25 cm. Kemudian karena yang ditanyakan itu mata tidak berakomodasi, maka kita punya poin nih, kata kunci. Kalau mata tidak berakomodasi, jarak benda sama dengan fokusnya, atau S sama dengan F. Nah, dari gambar kita juga bisa melihat bahwa diketahui dari tinggi bendanya 2 cm, tinggi bayangannya 10 cm.
Kemudian yang ditanyakan adalah S. Kalau yang ditanyakan S karena tadi mata tidak berakomodasi, sama saja kita mencari F-nya nanti atau fokusnya. Ya, untuk menjawab kita akan menghitung dulu perbesarannya dengan rumus M sama dengan H aksen dibagi H. Kita masukkan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita sudah dapat M-nya ya, 5. SN-nya sudah ada 25. Maka kita bisa menghitung fokusnya, dimana F sama dengan SN dibagi M. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, 5 ini fokus, tetapi kan berakomodasi fokus sama dengan jarak benda, maka jawabannya itu juga adalah jarak benda ya. Jadi jarak bendanya 5 cm dari loop, atau jawabannya adalah D. Anak-anak, terima kasih sekali. Kita sudah belajar bersama, berproses bersama, dengan harapan kalian menjadi lebih paham untuk materi-materi persiapan ASPD ya. Sampai jumpa pada video berikutnya, nomor berikutnya. Sukses dan semangat buat kalian semua.